Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen S1 Universitas Dian Nusantara. Yang terhormat Ibu Weni Desti Febrian, SEMM, selaku dosen pembimbing mata kuliah Praktikum PPSDM. Baiklah teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri Arvina sebagai moderator, dan adapun Erna Yasin, Edi Joko Faridmo, Luffy Asmaul Fauzi, Salsabila Indriani, dan Yolanita Ilona. Adapun topik yang akan kami sampaikan adalah selip gaji. Baiklah, yang akan dijelaskan oleh rekan kami yang bernama Edi Joko Faridmo. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih untuk waktunya. Baik, kali ini akan saya sampaikan yaitu pengertian selip gaji. Selip gaji atau payslip yaitu suatu bukti resmi penerimaan gaji kepada para karyawan yang diberikan oleh perusahaan tempat mereka bekerja atau diberikan oleh si pemberi gaji. Selembaran gaji pada umumnya memuat tentang gaji bersih yang mereka terima, misalnya gaji pokok, penambahan gaji, dan juga lain sebagainya. Biasanya selip gaji juga akan diisi dengan potongan gaji dan kadangkala berisi nilai pinjaman yang dipinjam oleh karyawan terhadap perusahaan atau si pemberi gaji. Pada umumnya, selip gaji merupakan sebuah dokumen resmi yang memuat informasi jumlah pendapatan atau gaji yang karyawan terima serta potongan pajak atas pendapatan tertentu. Menurut Cambridge, selip gaji adalah selembar kertas yang diberikan pada karyawan untuk menunjukkan berapa banyak yang telah mereka peroleh dan potongan apa yang diambil untuk pajak penghasilan dalam periode tertentu. Dapat dikatakan juga selip gaji merupakan dokumen yang berisi rincian berbagai komponen upah seseorang, termasuk di dalamnya rincian tunjangan, bonus, dan lain sebagainya. Bagi perusahaan, selip gaji berfungsi sebagai dokumentasi atas pencatatan pengeluaran gaji yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan, atau sebagai bukti resmi bahwa perusahaan telah melakukan kewajiban penggajian atau telah melakukan kewajiban terhadap karyawan yang bersangkutan berkaitan dengan sejumlah nominal tertentu yang menjadi hak karyawan. Untuk pekerja, selip gaji merupakan bukti kejelasan proses penggajian atau sebagai informasi potongan pajak dan penyetoran pajak penghasilan. Demikian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan yang lain. Ya baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang format dalam selip gaji, yaitu ada 6 format. Pertama, data umum karyawan dan perusahaan, yaitu dalam selip gaji tentu harus ada identitas jelas atas perusahaan dan karyawan yang bersangkutan. Yang kedua, ada gaji pokok, yaitu gaji pokok adalah upah dasar yang dibayarkan perusahaan atas pekerjaan yang dijalankan karyawan setiap bulannya. Yang ketiga, yaitu ada tunjangan. Tunjangan adalah tambahan gaji di luar gaji pokok yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan. Yang keempat, ada potongan, yaitu potongan merupakan tonggangan tertentu yang diberlakukan pada gaji karyawan, baik berdasarkan peraturan pemerintah maupun perusahaan itu sendiri. Baik, selanjutnya yang kelima ada bonus. Beberapa perusahaan memberikan bonus atau komisi atas prestasi kerja karyawan. Umumnya itu komponen bonus ini muncul sekali atau 2 kali dalam setahun. Yang keenam ada lembur. Lembur artinya kerja melebihi 8 jam sehari atau 40 hari seminggu. Sekian. Perkenalkan, nama saya Yolanita Ilona, NIM saya 111119420. Di sini saya akan menjelaskan peran pentingnya slip gaji. Pertama, slip gaji adalah bentuk bukti pembayaran resmi dan sah bagi karyawan. Pentingnya slip gaji diberikan kepada karyawan adalah sebagai pemberitahuan bahwa pemenuhan hak atas pekerjaannya berupa upah telah tertunaikan. Yang kedua,
kedua, slip gaji adalah bentuk bukti penghasilan dari karyawan. Selain sebagai bukti pembayaran yang sah, merupakan bukti penghasilan kerja karyawan. Yang ketiga, slip gaji sebagai bentuk transparansi perhitungan gaji karyawan. Setiap slip gaji yang dikeluarkan mencantumkan perhitungan penghasilan karyawan secara terperinci. Yang keempat, slip gaji mendukung perusahaan dalam sistem transparansi gaji. Persoalan gaji pada perusahaan di Indonesia bersifat rahasia dan transparansikan masih begitu asing didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Indriani. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari slip gaji. Yang pertama, mengetahui rincian gaji. Secara dasar, mengetahui rincian gaji adalah manfaat dari slip gaji. Karyawan dapat mengetahui dan memahami perincian gaji yang karyawan terima seperti jumlah uang lembur yang karyawan dapat. Yang kedua, untuk mengajukan kartu kredit. Dalam membuat kartu kredit terdapat mekanisme yang harus nasabah penuhi. Dasar dari penentuan limit kredit kepada nasabah perlu melampirkan beberapa hal. Salah satunya adalah pembuktian rincian gaji. Ketiga, mengajukan KPR rumah dengan slip gaji. Bagi nasabah yang ingin memiliki rumah tetapi belum memiliki finansial yang cukup untuk memenuhi keinginan membeli rumah adalah hal yang lumrah. Yang keempat, referensi saat melamar kerja. Saat ingin melamar pekerjaan baru, kadang melampirkan slip gaji dari pekerjaan sebelumnya walaupun perusahaan tidak minta. Namun hal ini dilakukan untuk memperoleh gaji yang lebih besar dari sebelumnya. Yang kelima, mengajukan KTA, kredit tanpa anggunan, adalah produk peminjaman yang bank keluarkan untuk nasabahnya tanpa memerlukan permintaan jaminan atau anggunan. Yang keenam, mengajukan kredit motor dan mobil. Manfaat yang lain yang bisa kamu dapatkan dari slip gaji adalah dalam hal pengajuan kredit kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor. Sekian presentasi yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dalam slip gaji. Ada beberapa komponen dalam slip gaji, yaitu satu, nama perusahaan. Komponen awal yang membentuk dan harus ada pada slip gaji adalah nama perusahaan, instansi atau lembaga sebagai pihak yang mengeluarkan slip gaji tersebut. Dua, pernyataan kerahasiaan dokumen. Kalimat yang selalu menyangkut kerahasiaan pada slip gaji biasanya adalah private and confidential. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak semua orang di luar pihak yang terkait boleh mengetahui dokumen rahasia tersebut. Yang ketiga adalah tanggal saat pembayaran dilakukan dan data karyawan. Contoh, slip gaji juga mencantumkan informasi berupa bagian tanggal pembayaran gaji kepada karyawan serta data karyawan yang meliputi nama, nomor pegawai, dan NPWP. Keempat, keterangan besaran gaji dan rinciannya. Satu lagi yang harus tercantum dalam sampel slip gaji pada perusahaan adalah jumlah besaran gaji karyawan lengkap dengan rinciannya, yakni tambahan maupun potongan yang